Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelum kita memulai presentasi kita pada hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk materi presentasi, ada baiknya kami dari kelompok 1 yang membahas tentang termodinamika untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Ilda Almonda dan rekan saya Melia Amrianti dan Miftahul Jannah. Kita masuk pada materi pertama yaitu tentang hukum termodinamika 1. Pada hukum termodinamika 1 ini, kita akan membahas tentang bunyi hukum termodinamika 1, perjanjian hukum termodinamika 1, siklus Carnot, mesin kalor Carnot, mesin pendingin Carnot, dan mesin pemanas Carnot. Nah, pada poin pertama yaitu tentang bunyi hukum termodinamika 1, yaitu jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut, ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Dari bunyi hukum 1 termodinamika, maka rumus umumnya dapat kita tulis Q sama dengan W ditambah delta U, atau dapat juga kita tulis delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, di mana delta U itu sendiri adalah perubahan energi dalam sistem, W adalah kalor yang diterima ataupun dilepas oleh sistem, sedang Q adalah usaha. Materi yang kedua yaitu perjanjian hukum termodinamika 1. Nah, pada gambar di samping, pada gambar di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa usaha atau W bernilai positif jika suatu sistem melakukan suatu usaha. Sedangkan usaha W bernilai negatif jika suatu sistem menerima usaha. Q bernilai negatif jika suatu sistem melepaskan kalor. Sedangkan Q bernilai positif jika sistem menerima suatu kalor. Poin ketiga yaitu tentang siklus Carnot. Sadi Carnot adalah seorang insinyur berkebangsaan Perancis pada tahun 1824. Beliau mengembangkan sebuah model mesin ideal yang disebut dengan mesin Carnot, yaitu mesin yang paling efisien. Siklus ini terdiri dari 4 proses, yaitu proses A ke B disebut dengan pemuaian dengan cara isotermik, B ke C disebut dengan pemuaian dengan cara adiabatik, C ke D disebut dengan pemampatan dengan cara isotermik, D ke A disebut dengan pemanfaatan dengan cara adiabatik. Materi selanjutnya itu tentang mesin kalor Carnot. Proses dalam mesin kalor Carnot yaitu siklus A ke B, yaitu gas menyerap kalor atau Qt pada temperatur Tv. Suhu sistem sama dengan suhu reservoir panas sehingga dapat disebut dengan proses isotermik. Gas memuai dan melakukan suatu usaha pada pengisap. Nah, oleh karena itu, energi dalam tetap, maka usaha yang dikerjakan pada sistem sama dengan kalor yang diserap. Sedangkan pada siklus B ke C, yaitu beban pengisap dikurangi sehingga menyebabkan gas memuai menurut proses adiabatik. Terjadinya pengurangan energi dalam dan suhu sistem menurun sampai sama dengan suhu pada reservoir dingin atau TR. Siklus C ke D yaitu gas mengalami penyusutan dengan cara isotermik dengan membuang kalor Qr pada reservoir dingin pada temperatur sehingga usaha negatif atau usaha dilakukan pada sistem. Pada siklus D ke A yaitu beban pengisap ditambahkan sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik. Terjadinya penambahan energi dalam dan suhu naik sampai sama dengan suhu pada reservoir panas atau T. Energi dalam satu gas kembali seperti pada siklus awal. Nah, usaha pada mesin pemanas Carnot ini dapat ditulis yaitu W sama dengan Qt dikurang Qy. Karakteristik mesin kalor Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin atau ETA. Yang ini perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Secara matematis ditulis sebagai berikut.
Eta sama dengan W per QT dikali 100%. Eta sama dengan QT dikali QR per QT dikali 100%. Eta sama dengan 1 dikurang QR per QT dikali 100%. Efisiensi suatu mesin kalor jenis apapun selalu lebih kecil dari efisiensi mesin ideal atau mesin Carnot. Nah, berdasarkan hukum satu termodinamika berlaku rumus QR per QT sama dengan TR per T kecil, yang dimana eta itu adalah efisien mesin, TR yaitu temperatur pada reservoir rendah, T besar T kecil yaitu temperatur pada reservoir tinggi, QR kalor yang dibuang pada reservoir rendah, QT itu kalor yang diserap pada reservoir tinggi. Materi kelima yaitu tentang mesin pendingin Carnot. Contoh dari mesin pendingin Carnot antara lain mesin pendingin ruang dan lemari es. Siklus mesin pendingin Carnot adalah kebalikan dari siklus mesin kalor Carnot, karena siklusnya ialah reversibel atau dapat balik. Usaha pada mesin pendingin Carnot dapat ditulis sebagai berikut, yaitu W sama dengan QT dikurang QR. Karakteristik pada mesin pendingin dinyatakan dengan koefisien performansi atau koefisien kinerja dengan simbol KD. Koefisien kinerja didefinisikan sebagai perbandingan usaha antara kalor yang dipindahkan dengan usaha yang dilakukan sistem. Materi terakhir yaitu tentang mesin pemanas Carnot. Karakteristik mesin pemanas dinyatakan dengan koefisien kerja dengan simbol Kp. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan QT per W sama dengan QT per QT dikurang QR. Kp yaitu T besar T kecil per T besar T kecil dikurang TR. Kp yaitu 1 per eta. Baiklah, itulah materi pertama dari saya. Baiklah, saya Miftahul Jannah akan melanjutkan materinya, yaitu tentang hukum 2 termodinamika, di mana termodinamika 2 itu berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Di mana maksudnya hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum satu termodinamika yang telah dijelaskan oleh teman saya yang tadi, di mana dia itu menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya perubahan usaha energi potensial menjadi energi kalor atau sebaliknya. Akan tetapi, tidak semua perubahan energi yang terjadi di alam ini prosesnya dapat dibalik seperti pada hukum satu termodinamika. Di mana hukum kedua termodinamika ini mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah, dengan kata lain tidak semua proses di alam adalah reversibel atau arahnya dapat dibalik. Hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Di mana contohnya itu seperti gambar yang telah ditampilkan, di mana ada campuran kopi dengan gula lalu dikocok, keduanya menyatu. Akan tetapi seberapapun kita mengocoknya kembali, keduanya tidak akan memisah lagi. Oleh karena itu, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Selanjutnya yaitu
dua formulasi dari hukum kedua termodinamika yang berguna untuk memahami konsep energi panas ke energi mekanik, yaitu yang pertama hukum dua termodinamika menurut Kelvin Planck, di mana tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Dengan kata lain, tidak mungkin membuat satu mesin kalor yang efisiennya 100%, bahkan untuk mesin Carnot pun dari hasil percobaan para ahli menyimpulkan bahwa mustahil untuk membuat sebuah mesin kalor yang mengubah panas seluruhnya menjadi kerja, yaitu pada mesin dengan efisien termal. Contohnya saja pada mesin kalor. Oleh karena itu, pada setiap alat atau mesin memiliki nilai efisien tertentu. Nilai efisien ini menyatakan nilai perbandingan dari usaha mekanik yang diperoleh dengan energi panas yang diserap dari sumber suhu tinggi, di mana sudah ditampilkan persamaan di mana E sama dengan W per QH. W itu usaha, di mana W itu bisa disederhanakan menjadi QH dikurang QL per QH sama dengan 1 dikurang QL per QH, di mana E itu efisiensi, QL itu kalor yang dibuang mesin pada reservoir dingin dan satuannya Joule, QH itu kalor yang diserap mesin dari reservoir panas, yaitu satuannya Joule. W itu usaha, satuannya Joule. Selanjutnya, sebuah mesin harus mengikuti prinsip konservasi energi. Sebagian dari kalor input QH yang telah dilihat pada gambar di samping diubah menjadi kerja, di mana lambangnya W, dan sisa dari kalor ini menjadi Qc, dibuang ke cold reservoir. Jika tidak ada lagi kehilangan energi dalam mesin, maka prinsip konservasi energi itu W sama dengan QH dikurang QL atau QL ditambah W sama dengan QH, di mana W itu usaha, QH itu kalor dari hot reservoir, QL itu kalor dari cold reservoir. Selanjutnya yaitu hukum dua termodinamika menurut Rudolf Clausius. Berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu, di mana kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir pada arah kebalikannya. Maksud pernyataan ini di mana seseorang tidak dapat mengambil energi dari sumber dingin atau suhu rendah dan memindahkan seluruhnya ke sumber panas atau suhu tinggi tanpa memberikan energi pada pompa untuk melakukan usaha. Contohnya saja pada mesin pendingin atau pompa kalor. Entropi itu adalah ukuran untuk mengetahui banyaknya panas atau kalor pun energi yang tidak mampu diubah menjadi usaha, di mana entropi ini pertama kali ditemukan oleh Rudolf
Clausius. Perubahan entropi atau delta S ini memiliki satuan internasionalnya yaitu Joule per Kelvin. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya dibagi suhu mutlak sistem tersebut. Secara matematis dirumuskan delta S sama dengan delta Q per T, di mana delta S itu perubahan entropi dan delta Q itu kalor yang diserap sistem. T itu suhu mutlak sistem. Selanjutnya, aliran kalor pada mesin pendingin merupakan kebalikan dari aliran kalor pada mesin kalor. Usaha yang berasal dari energi listrik digunakan untuk menyerap kalor dari makanan yang tersimpan dalam reservoir dingin atau Q2 pada gambar di bawah. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Dan untuk dibuang pada reservoir panas Q1 yaitu udara di sekitar mesin. Jadi dari mesin pendingin dari Q2 menuju mendapatkan usahanya dan dibuang ke Q1, di mana dapat dirumuskan dalam matematis yaitu K sama dengan Q2 per W. W itu sama dengan Q1 dikurang Q2. Jadi sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2 sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal. Secara spontan dialiri 1200 Joule kalor dari reservoir menuju reservoir dingin yang masing-masing bersuhu 600 K menuju dan 300 K. Berapa jumlah entropi dari sistem alat tersebut? Perubahan lain dianggap tidak ada. Penyelesaiannya di mana kita lihat pada gambar di sampingnya. Sama-sama kita lihat ada reservoir panas dan ada reservoir dingin. Yang mana kita diketahuinya yaitu Q sama dengan 1200 Joule, T1-nya 600 K, T2-nya 300 K. Yang ditanya delta S sistem. Maka penyelesaiannya perubahan entropi reservoir panas itu rumusnya delta S1 sama dengan min Q1 per T sama dengan min 1200 per 600, hasilnya 2 Joule per Kelvin. Lalu perubahan entropi reservoir dinginnya yang kita cari lagi yaitu delta S2 sama dengan Q2 per T sama dengan 1200 per 300, hasilnya 4 Joule per Kelvin. Jadi total perubahan entropinya adalah delta S sistem sama dengan delta S1 yang kita cari tadi yaitu min 2 Joule per Kelvin ditambah 4 Joule per Kelvin, yaitu di mana entropi reservoir dingin yang kita dapat delta S2-nya tadi. Jadi min 2 ditambah 4 sama dengan 2 Joule per Kelvin. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya dilanjutkan oleh teman saya kembali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Amrianti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya yaitu tentang energi bebas Gibbs.
Energi bebas Gibbs ini didefinisikan sebagai perbedaan antara energi entalpi dengan energi yang tidak digunakan untuk kerja berupa entropi pada temperatur absolut, sehingga didapatkan persamaan reaksi jika pada tekanan tetap perubahan energi bebas atau delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Sedangkan pada suhu tetap persamaannya yaitu delta G sama dengan min T kali delta S. Delta G di sini yaitu perubahan energi bebas, delta H merupakan perubahan entalpi, T adalah temperatur, dan delta S adalah perubahan entropi. Energi bebas Gibbs ini bertujuan untuk mengetahui reaksi berjalan spontan atau tidak, yang berfokus hanya pada sistem. Ketika menggabungkan entalpi dan entropi sistem, sehingga persamaan energi bebas Gibbs yaitu G sama dengan H min T kali delta S kali S. Kondisi kespontanan dan kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap dapat disimpulkan berdasarkan delta G sama dengan berdasarkan perubahan energi bebas Gibbs sebagai berikut. Jika nilai delta G lebih kecil daripada 0, maka reaksinya spontan. Jika nilai delta G lebih besar daripada 0, maka reaksinya spontan. Tapi jika dalam arah yang berlawanan, maka reaksinya spontan. Jika nilai delta G sama dengan 0, maka sistem berada pada kesetimbangan. Baiklah, di sini ada contoh soal, bisa teman-teman lihat. Pertanyaannya yaitu hitunglah harga perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga dapat dijawab jika 1 kJ sama dengan 1000 Joule, maka nilai delta S-nya yaitu min 0,2422 kJ per mol Kelvin. Nilai suhu tadi yang 25 derajat Celcius diubah menjadi satuannya Kelvin, sehingga didapatkan 298 Kelvin. Maka dapat kita cari yaitu delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Kita masukkan nilai semuanya, maka didapatkan hasilnya yaitu min 818,2244 kJ per mol. Selanjutnya yaitu tentang energi bebas pembentukan standar. Energi bebas pembentukan standar ini adalah perubahan energi bebas suatu reaksi pada kondisi-kondisi standar. Dapat dilihat persamaan dari energi bebas pembentukan standar, sehingga didapatkan rumus yaitu delta G atau energi bebas pembentukan standar sama dengan koefisien dari nilai mol dikali koefisien atau nilai mol dikali delta G dari C plus atau perubahan energi bebas pembentukan standar dari nilai C besar plus D kali perubahan energi bebas pembentukan standar nilai D dikurangi dengan tadi produk, sekarang yaitu reaktannya, dikurang A koefisien atau nilai mol dari A kecil dikalikan dengan perubahan energi bebas pembentukan standar itu nilai A yang besar ditambah B kali energi bebas pembentukan standar nilai B besar, atau secara umumnya yaitu energi bebas pembentukan standar sama dengan sigma nilai mol atau koefisien dikalikan dengan energi bebas pembentukan standar senyawanya
itu bisa dapat dikatakan reaksi kiri kanan dikurang oleh kiri, sehingga produk dikurang reaktan. Energi bebas pembentukan standar ini adalah perubahan energi-energi yang terjadi bila satu mol senyawa disintesis dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Di sini nilai dari energi bebas pembentukan standar, misalnya CaCO, nilai energi bebas pembentukan standarnya yaitu min 604,04. Udah tuh misalnya HF, nilai energi bebas standarnya yaitu min 273,22. Ini adalah contohnya, dapat dilihat oleh teman-teman. Di sini hasilnya yaitu delta G sama dengan min 6.405 kJ. Dapat dilihat itu merupakan tanda min, jadi nilai dari perubahan energi bebas standar ini lebih kecil daripada 0, sehingga dapat dikatakan hasilnya yaitu spontan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.